Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan membahas hasil analisis yang udah aku buat mengenai instrumen investasi berupa sukuk korporasi dan juga saham. Saham yang aku ambil sebagai bahan analisis yaitu saham dari PT Pura Delta Lestari dengan kode saham DMAS dan juga PT Anabatik Teknologis dengan kode saham ATIC atau ATIK. Video ini aku buat dengan harapan dapat membantu kalian yang ingin berinvestasi ke saham DMAS ataupun saham ATIK, atau bahkan mungkin kalian udah mulai tertarik nih buat berinvestasi ke suku korporasi, tapi kalian masih bingung gimana ya suku korporasi itu dan gimana sih cara untuk berinvestasi ke suku korporasi. So, simak video ini sampai habis ya. Sebelum mulai membahas hasil analisisnya, aku bakalan jelasin sedikit mengenai apa itu suku korporasi. Suku korporasi adalah salah satu jenis instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Tujuan suatu perusahaan menerbitkan sukuk yaitu untuk memperoleh dana dari masyarakat guna mengembangkan bisnis mereka. Masyarakat juga dapat membeli sukuk sebagai sarana berinvestasi karena setiap penerbitan sukuk pasti disertai dengan fee dan juga ujroh atau bagi hasil. Banyak yang mengira bahwa sukuk dan obligasi itu sama, padahal sukuk dan obligasi itu jelas-jelas berbeda loh. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan surat kepemilikan atas underlying suatu aset. Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan utang. Sukuk dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka waktu, baik itu jangka waktu pendek atau 5 tahun, jangka menengah 10 tahun, dan jangka panjang lebih dari 10 tahun tergantung dengan kebutuhan perusahaan menerbitkan sukuk tersebut. Oke, kita bakalan masuk ke pembahasan hasil analisis sukuk korporasi di Indonesia. Sampai saat ini, terlihat perkembangan suku korporasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari data yang ada di layar, per bulan September tahun 2023, nilai outstanding suku korporasi di Indonesia mencapai 45,90 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 15,18% year on year dari yang sebelumnya hanya sebesar 39,85 triliun. Kenaikan nilai outstanding tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah sukuk outstanding di pasar modal. Tercatat pada September 2023, jumlah sukuk outstanding mencapai 233 sukuk. Angka tersebut lebih tinggi 10,42% year on year jika dibandingkan dengan bulan September tahun lalu yang hanya sebanyak 211 sukuk. Di sisi lain, akumulasi jumlah penerbitan sukuk korporasi pada September 2023 tercatat mencapai 442 sukuk. Jumlah tersebut lebih tinggi 15,40% dari September tahun 2022 yang hanya sebanyak 383 sukuk. Sementara itu, untuk nilai akumulasi penerbitan sukuk per bulan September tahun 2023 tercatat mencapai 94,93 triliun, naik 17,69% year on year yang sebelumnya hanya sebesar 80,66 triliun. Jika dilihat secara historis, perkembangan sukuk di Indonesia mengalami konsisten kenaikan secara tahunan sejak tahun 2018 hingga kini. Baik itu dari sisi akumulasi jumlah penerbitan sukuk maupun akumulasi jumlah outstanding sukuknya. Di sini aku bakalan ngambil contoh sukuk yang udah diterbitkan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Dapat kalian lihat pada data di atas bahwa PLN telah menerbitkan banyak sekali sukuk dengan menggunakan akad ijarah dan dengan seri yang berbeda-beda. Nomor seri biasanya menandakan tenor atau jatuh tempo dari suatu sukuk serta kualitas sukuk itu sendiri. Misalnya, ada sukuk ijarah BKLJT 1 PLN tahap 2 tahun 2013 dengan seri B dan kode singkat SIP PLN 01 BJN 2.
Sukuk ini menunjukkan bahwa penerbitannya dilakukan pada tanggal 11 Desember tahun 2013 dan dengan tenor di tanggal 10 Desember tahun ini. Harga sukuk tersebut yaitu 108 miliar dengan interest frekuensi atau frekuensi pembayaran bunganya yaitu 3 bulan dan diskon rate-nya sebesar 9,6%. Jadi, apabila kalian membeli sukuk ini, setiap 3 bulan sekali, kurang lebih kalian akan mendapatkan fee sebesar 10 miliar 368 juta. Namun sama seperti berinvestasi pada instrumen-instrumen lainnya, investasi pada sukuk korporasi juga tetap memiliki risiko, yaitu seperti risiko gagal bayar dan risiko likuiditas. So, dengan perolehan fee dan risiko yang ada, apakah kalian masih tertarik untuk berinvestasi di sukuk korporasi, utamanya di perusahaan listrik negara atau PLN? Jika kalian masih tertarik untuk berinvestasi pada sukuk korporasi, kalian bisa menghubungi platform atau sekuritas yang menyediakan sukuk yang diterbitkan oleh suatu emiten. Analisis yang kedua ada analisis tentang saham DMAS atau PT Pura Delta Lestari Tbk. Buat yang belum tahu DMAS atau PT Pura Delta Lestari Tbk, sini kenalan dulu yuk sama DMAS. PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perumahan, dan developer komersial. PT Pura Delta Lestari Tbk juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Pembangunan Delta Mas. DMAS atau PT Pura Delta Lestari Tbk udah IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 29 Mei tahun 2015. Artinya kurang lebih DMAS udah tercatat di BEI selama 8 tahun. DMAS melakukan penerbitan saham penawaran sebesar 4,81 miliar dengan harga penawarannya 21.000 per lot. Di sini aku udah login ke akun iPod pribadi aku dan udah buka saham DMAS juga. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau aku lebih prefer pakai tampilan lain dibandingkan dengan candlestick. Nah, kalau udah berubah dari candlestick ke line kayak gini, kita bisa lihat harga saham daily dari DMAS dari awal tahun 2023 sampai dengan November pada saat pembuatan video ini. Jika dilihat dari charts atau grafiknya, saham DMAS ini cenderung mengalami kenaikan atau uptrend. Sejak awal 2023, saham DMAS langsung mengalami kenaikan. Aku bakalan bikin garis bantu biar kalian lebih jelas lagi. Aku mulai di tanggal 10 Februari yang langsung naik hingga 6 Februari tadi. Aku yakin kalian bakalan bosen kalau harus nemenin aku buat garis bantu ini. So, aku percepat aja proses pembuatan garis bantunya. Nah, aku udah selesai bikin garis bantunya. Di sini ada beberapa titik puncak yang jadi alasan kenapa aku bilang kalau saham DMAS itu cenderung mengalami uptrend atau kenaikan. Chart atau grafik juga menunjukkan titik support serta titik resistennya. Ngomongin masalah support dan resisten, mungkin dari kalian ada beberapa yang udah tahu apa sih support dan resisten dalam analisis teknikal itu. Tapi di sini aku bakalan tetap jelasin sedikit mengenai support dan resisten. Kurang lebih, support adalah titik harga saham terendah yang diperkirakan dapat menahan agar harga tidak turun lebih jauh lagi. Sedangkan untuk titik resisten itu kebalikan dari titik support, di mana titik resisten merupakan titik atau level harga yang menahan harga saham naik lebih tinggi lagi. Nah, aku bakalan tunjukin di mana titik resisten dan titik support pada saham DMAS. Untuk sementara, titik support DMAS berada di 16.400. Sedangkan untuk titik resistennya berada di 17.700.
Kalau tadi kita udah bahas dari sisi teknikalnya, maka sekarang kita bakalan lihat dari sisi fundamentalnya juga. Jika dilihat dari laporan keuangan saham DMAS, menurutku cukup menjanjikan ya untuk investasi jangka panjang. Pada laporan pendapatan tahunan, terlihat bahwa di tahun 2022, income dan laba bersih perusahaan naik sebesar 34,13% atau 1,93 triliun dan 70,31% atau 1,22 triliun. Sedangkan untuk penghasilan per saham juga naik sebesar 70,33%. Kita tarik lagi ke bawah, terlihat neraca dan arus kas perusahaan. Dari grafik neraca perusahaan, kita dapat melihat perbandingan antara total aset dan total liabilitasnya yang sangat jauh. Total liabilitas sebesar 898,77 miliar dan total ekuitasnya sebesar 5,72 triliun. Itu artinya sebagian besar aset dari perusahaan DMAS ini tidak dibiayai oleh modal dari pinjaman atau utang. Semakin besar total ekuitas suatu perusahaan jika dibandingkan dengan total liabilitasnya, maka semakin baik pula citra perusahaan tersebut di mata calon investor. Jika dilihat dari laporan arus kas, total kas dari operasi meningkat hingga 933,42% atau sebesar 1,27 triliun dari yang sebelumnya mengalami minus sebesar 95,76% atau sebesar 122,91 miliar. Sedangkan untuk jumlah perubahan bersih tunai juga meningkat 121,15% atau sebesar 164,22 miliar dari yang sebelumnya mengalami minus hingga 209,59% atau sebesar 776,42 miliar. Analisis yang terakhir ada pada analisis saham ATIC atau PT Anabatik Teknologi Tbk. PT Anabatik Teknologi Tbk atau ATIC adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan sistem IT, integrasi, dan manajemen. Perusahaan ini melayani berbagai jenis usaha mulai dari perbankan, farmasi, telekomunikasi, bahkan pemerintahan. ATIC memiliki beberapa anak perusahaan. PT Anabatik Teknologi Tbk atau ATIC mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli tahun 2015. ATIC menerbitkan saham penawaran sebesar 375 juta dengan harga penawarannya 70.000 per lot. Kita balik lagi ke aplikasi iPod tadi. Seperti sebelumnya, aku bakalan ubah tampilan dari candlestick ke tampilan lain dulu. Oke, kalau udah, bisa dilihat dari tampilan chartnya bahwa saham ATIC justru cenderung mengalami downtrend atau penurunan. Sama seperti sebelumnya, aku bakalan bikin garis bantu, tapi kita langsung percepat aja ya proses pembuatan garis bantunya. Garis bantunya udah jadi, sekarang udah jelas bahwa saham ATIC mengalami downtrend dari awal tahun. Namun di tanggal 13 Juli 2023, saham ATIC berusaha untuk naik dengan titik support dan titik resistennya sementara berada pada harga Rp33.800 dan Rp37.000. Harga saham ATIC tertinggi pernah menembus sampai dengan Rp226.000 per lotnya, yakni di tanggal 24 Juni 2021. Namun sayangnya, harga tersebut tidak bertahan lama. Saham ATIC mengalami anjlok hingga menembus harga Rp59.500 per 5 Oktober tahun 2021. Jika dilihat dari sisi fundamentalnya, PT Anabatik Teknologi Tbk ini mulai berusaha untuk kembali meningkatkan perolehan laba bersihnya
yang sebelumnya di tahun 2020 telah mengalami minus hingga 5.297,72% atau sebesar 615,02 miliar. Namun per tahun 2022 telah meningkat sebesar 125,64% atau sebesar 68,79 miliar. Sedangkan pada grafik neraca tahunan, perbandingan total aset dan total liabilitas semakin mengecil. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak aset dari PT Anabatik Teknologis yang dibiayai oleh modal dari pinjaman atau utang. Kita tarik lagi ke bawah. Terdapat laporan arus kas yang menunjukkan bahwa kas dari operasi meningkat 716,59% atau sebesar 269,60 miliar. Dari yang sebelumnya mengalami minus sebesar 93,23% atau sebesar 33,02 miliar. Akan tetapi, jumlah perubahan bersih tunai justru menurun hingga 1.959,39% atau minus 18,59 miliar. Dari yang sebelumnya hanya minus 98,58% atau sebesar 999,86 juta. Akhirnya selesai juga pembahasan panjang kita mengenai suku korporasi dan juga saham dari dua perusahaan, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk dan PT Anabatik Teknologis Tbk. Jadi gimana nih teman-teman? Kalian udah mutusin belum mau investasi di instrumen sukuk atau saham? Sebenarnya dimanapun kita akan melakukan investasi itu sama aja, asalkan kita mau konsisten dan jangan lupa untuk menganalisis terlebih dahulu korporasi atau perusahaan yang ingin kita jadikan sebagai portofolio kita. Kalau kalian mau mulai investasi, jangan FOMO, apalagi cuma ikut-ikutan teman kalian atau bahkan influencer. Pilih instrumen investasi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kalian. Sesuaikan dengan budget kalian masing-masing ya. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching till the end and see you, bye-bye.